Tidak pernah kan apa Ibu Widianti. Saya sudah Ibu Widianti saya tanya kan selalu ini bahas ini hari kan pembacaan jawaban ada, tapi sampai sekarang tidak sidang. Nah, itu kan mengambil waktu. Iya sudah 2 kali jadi ada apa sebenarnya di pengadilan begini, di cara-caranya dalam mengangkat kasus. Iya, saya dari tanggal kemarin tanggal 25 itu akor katanya. Jadi ya ekor itu. Jadi dijawab. Oh, tertunda lagi hari ini tanggal 15. Nah, selalu ditunda. Kasih kami datang. Padahal kemarin saya sudah bilang kapan sidangnya. Besok pembacaan jawaban. Kan dibaca jawaban sudah dikirim no di ekornya. Sampai sekarang tidak ada. Dan ini kan ini ada apa sebenarnya di pengadilan sistem ini? Terjangkau semua mafia kan? Iya. Sampaikan mana itu masalah itu kita ambil semua. Makanya saya bilang tolong kepada Mahkamah Agung ini betul-betul kita perbaiki semua pengadilan. Karena kenapa saya saja di Makassar ini, saya sebenarnya sudah bosan datang hanya dengan kasus-kasus begini, selalu ditunda-tunda. Dan kedua, tidak kooperatif kepada paniteranya bahwa ini ada sidang. Kalau kita sidang pembacaan supaya ditahu mana yang benar, mana yang salah. Itu. Dan inilah mungkin barangkali terjadi. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang kasihan yang tidak tahu ngerti tentang misalnya namanya kasus hukum atau tidak ngerti tentang namanya perdata-perdata begini. Pantas ini sekarang ini banyak mafia-mafia tanah. Karena gini, pengadilan sendiri yang membuat aturan-aturan. Sidang ditunda, kita datang juga dari jam 9 nanti jam 3 baru sidang. Dan ini ada apa? Dan saya berharap kepada Presiden Prabowo, tolong dibersihkan. Kalau mau ini mau Indonesia, bersihkan pengadilan, bersihkan semua lembaga-lembaga hukum. Sudah, itu kan begini. Sebelum ini saya sudah sampaikan kepada Pak Desa, tolong menyurat. Ya saya menyurat. Jadi suratnya ini saya. Iya, suratnya saja ini saya tanda tangan lewat kami. Maka saya bilang sudah dibersihkan. Ini saja ini. Iya sudah saya sudah menyurat secara resmi. Iya. Secara resmi ya. Iya. Kedua juga saya sudah kirim kepada panitiranya Ibu Widianti Purwotono ya besok jam berapa dari awal saya sampaikan tolong diperiksa seluruh surat-surat mereka. Tanpa ternyata kan tidak. Ditunda. Dan ini saya sampaikan. Tolong sampaikan Ibu panitiranya. Saya akan muat sampai sana. Terima kasih Pak Humas. Kami saya ketemu Pak Humas hari ini oleh karena saya melihat persidangan saya ini dengan perkara nomor 66 perdata itu selalu ditunda-tunda Pak. Yang padahal saya ini kan tergugat. Maksud saya bahwa kenapa penggugat tidak pernah diberikan atensi untuk datang. Selalu bilang akor. Ada apa sebenarnya? Padahal kami sudah jawab dari penggugat ini secara akor juga secara email apa semua kan sudah jawab Pak. Tetapi saya melihat ini ada suatu permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkomponen dalam perkara saya ini. Kenapa? Masa ada sidang kok tidak pernah saya ditanya, tidak pernah saya dimintai bukti-bukti. Tidak pernah saya kena ada apa ini. Makanya kemarin saya sampaikan Pak majelisnya, Pak, saya datang ini bukan Gibran, ini Sari Rahimah yang kau hadapi. Harus kau tanya detail perkara, mana surat-surat aslinya, mana ini apanya, mana kronologisnya. Ini tidak Pak. Makanya saya bilang, ada apa sebenarnya ini di pengadilan ini? Maka saya berharap kepada memang Bapak Presiden juga, tolong dibersihkan ini pengadilan semacam ini. Pasti ada oknum-oknum ini. Karena kenapa? Ini saya sampaikan Pak majelis ini, bahwa saya atas nama disertifikat, atas nama di akte jual beli. Kedua, hanya dengan lembaran-lembaran kertas ini yang begini kan saya sudah jawab. Karena ini kan perjanjian mereka, ini kan sudah melanggar dari suatu perjanjian. Dia kan hadirnya, ya sudah jawab semua Pak. Tetapi apa artinya saya jawab secara detail, secara legalitas ketika tidak disidang? Maka ini kan hanya permainan ekor saja. Sebentar keluar keputusan, kok gini yang dimenangkan? Maka minta tolong kepada Pak Humas ambil kebijakan Pak. Karena kenapa saya datang di pengadilan ini Pak untuk mencari keadilan yang saya adilnya. Bukan datang ini kan sama saya penjajahan. Saya disuruh datang jam 10, saya jam 9 sudah datang. Tetapi apa yang hanya suruh duduk begitu. Ini kan
sistem-sistem kolonial, sistem-sistem komunis yang dia pakai. Dan saya berharap kepada Mahkamah Agung supaya diperbaiki ini sistem-sistem ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong Pak. Saya Sibali, Ya. Humas Pengadilan Negeri Makassar. Alhamdulillah ini hari saya ketemu langsung Ya. prinsipal dan bahkan Ya. ada yang PH ya, pengacara ya. Ya. Statusnya apa kita? Saya tergugat Pak. Oh, tergugat. Iya, iya, Prinsipal tergugat. langsung kan? Iya, langsung. Prinsipal Karena saya langsung, menghadapi. prinsipal. Iya. Jadi mohon maaf, apa yang Bapak bahasakan tadi bisa saya benar, bisa saja dugaan ya. Ya. Kita bicara dugaan karena belum ada fakta yang terbukti. Saya sebagai humas, tentunya saya akan berbicara secara normatif, Iya. ya, karena saya sebagai humas tentunya tidak bisa intervensi majelis hakimnya. Ya, ada. Nah, itu pertama. Jadi mohon maaf Pak Prinsipal, saudara saya, bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang dalam ini majelis hakim adalah sistem elektronik. Ya, berdasarkan Perma nomor 7 2023. Jadi sistem elektronik itu kalau ada penggugat mau lakukan gugatan maka datanglah di PTSP. PTSP lakukan gugatan di mana tergugatnya. Dia gugat lewat elektronik secara administrasi. Nanti setelah ketua majelis menentukan majelis hakimnya, maka majelis hakim akan memanggil para pihak. Para pihak ya, dipanggillah penggugat, dipanggillah tergugat pada sidang pertama. Sudah. Ya, itu dulu sidang pertama. Saya memberikan pemahaman. Sidang pertama, maka diperiksalah identitas para pihak. Pihak penggugat, kalau dia pengacara, ada pengacara tentunya legal standingnya kan. Kalau dia tergugat diwakili dirinya sendiri prinsipal, oke. Nah, itu kan mekanismenya. Nanti majelis hakim menawarkan bahwa ini adalah sidang elektronik, ekor namanya. Maka pihak-pihak akan menentukan akunnya di bagian PTSP. Jadi sistem pengiriman email di masing-masing. Nanti majelis hakim menentukan jadwal sidang pada hari itu. Sidang jawaban, replik, duplik, kalau ini perdata Pak ya. Replik, duplik, bukti surat, saksi, kesimpulan dan putusan. Dan kalau kita sepakat dan ini adalah sidang elektronik, maka jawaban dikirim lewat elektronik, lewat SPP-nya, akunnya, sehingga dapat. Jadi tentunya pada waktu sidang pertama menentukan jadwal. Sidang kedua adalah jawaban. Nah, jawaban misalnya hari Jumat, hari Selasa, minggu depan. Itulah hari Selasa tanggal berapa. Tidak hadir lagi di pengadilan. Iya, betul. Tidak hadir di pengadilan. Iya. Tidak hadir, langsung diupload jawabannya. Nah, tentunya kan panitia pengganti lihat, oh sudah masuk jawaban. Nah, kita jadwalkan pada hari itu repliknya, setelah jawaban replik 1 minggu. Maka replik yang dilakukan oleh penggugat dikirim juga di akunnya pada pihak-pihak yang ada. Berarti kan dibaca. Setelah replik dijawablah oleh pihak tergugat duplik. Nah, gitu mekanismenya. Duplik jadi memang tidak hadir di persidangan. Nanti sepakat pembuktian surat. Bukti surat itu ya ini. Bukti surat akan diupload juga berdasarkan stempel materai apa, dikirim di SPP lewat akun masing-masing. Nanti ditentukan hariannya, pada waktu itu hariannya diperiksa aslinya bersama kopiannya, diverifikasi. Tetap hadir secara manual. Hadir secara manual, diperiksa betul. P1 mana aslinya, oke, tag sampai P sekian. Nah, sudah itu diperiksa. Biar tergugat juga diperiksa bukti suratnya pada hari yang sama. Kalau dia belum siap, maka ditunda minggu depan untuk menentukan bukti surat balik pihak tergugat diperiksa. Setelah itu bukti-bukti selesai, maka pembuktian lewat dengan saksi. Hadirlah saksi, penggugat. Ada nggak saksinya hadir? Oke, berapa? 5. Dihadirkan. Waktu 1 minggu ke depannya, gitu. Prosesnya gitu, ini prosesnya. Kalau ada penundaan, tetap disampaikan kepada para pihak. Ya, pihak lewat panitia pengganti bahwa ternyata tergugat ini sudah dijadwalkan pemeriksaan saksi, ternyata belum siap, ditunda 1 kali. Nanti kalau sudah 1 kali tidak siap dengan alasan yang tidak kuat, ya lanjut saja, selesai, kan gitu.
cukup 2 kali. Setelah itu maka kesimpulan kita tidak hadir lagi. Diupload lagi, kan kita punya akun sebagai pengacara. Kalau prinsipal dibuatkan akun di bagian perdata, gitu. Tapi dan setelah itu putusan tidak hadir, maka di sini dibaca tidak hadir. Kalau lewat elektronik tidak hadir. Masing-masing kita menerima putusan lewat elektronik di akunnya kita. Itu berdasarkan Perma nomor 7. Kalau misalnya tiba-tiba ada mengatakan salah satu, kenapa ditunda-tunda ini? Kita mau tanya, penundaan agenda apa yang ditunda? Ya, betul. Misalnya, jawaban ditunda berapa kali ditunda jawaban? Iya. Kan harus tahu. Iya, betul. Iya. Para pihak ini penundaan dikasih tahu. Yang dikasih tahu itu adalah panitia perantinya. Kasih tahu. Betul. Supaya tidak saling menunggu. Betul, iya. Jadi kita tidak bisa hadir lagi di pengadilan, Pak. Begitu. Sepengetahuan saya ya, karena saya juga hakim, majelis hakim di pengadilan Bulu Selat. Saya beli ini saya kenal, selalu ketemu di mall, di mana? Iya, tiap hari. Saya sekretaris umum Pemuda Pancasila. Saya sebalik. Maka tadi Pak, itu saya kenal baik beliau, selalu ketemu di mall. Itu sudah berapa kali penundaan itu, Jadi Pak? ini sudah Ya, tidak cuma tanya penundaan apanya ditunda, Pak. Selalu dia bilang begini, Bang. Saya bilang ekor, jadi ini maka kita jawab kemarin dia ekor, maka kedua lagi saya besok pembacaan sidang, saya WA Bang. Besok pembacaan sidang ya. Pembacaan sidang apa ini, Pak? Ini anunya pembacaan jawaban. Jawaban. Jadi jawaban itu tidak dibaca lagi, Pak. Tidak. Kecuali gugatan yang dibaca. Iya, kan begini. Dia kan penggugat. Jadi saya menjawab gugatan mereka. Iya, betul. Lewat ekor. Enggak, kemarin saya tanyakan. Kalau misalnya tidak lewat ekor, kan kita lewat ekor ini. Sehingga saya bilang oke, saya akan siarkan langsung kepada seluruh media supaya tahu. Saya menyurat. Maka dia katakan mau menyurat pada PTSP. Saya menyurat, Bang. Saya menyurat, saya tanda tangan kasih materi. Oke, dibawa lagi kemarin surat. Saya tanya lagi jam berapa besok? Jam 10. Sampai sekarang tidak. Nah, saya bicara majelis hakimnya. Sebelum saya turun pasti saya bicara dulu. Betul ya. Kan saya bicara dari awal. Kalau kita sepakat sistem elektronik, berarti Perma nomor 7 2003 sistem elektronik yang saya jelaskan runtut tadi. Gugatan memang hadir pada hari itu. Kalau kita sepakat menyatakan bahwa elektronik, kan elektronik. Dibacakanlah itu gugatannya. Nanti minggu depannya jawaban. Jawaban tidak hadir lagi di persidangan. Ya siapa yang baca jawaban? Tidak ada, Pak. Dibaca, dikirim ke pihak, Pak. Iya, ketika saya sudah kirimkan ini. Ya, sudah dikirimkan. Sudah jawab, dianggaplah masuk di pihak. Dia penggugat ya. Masuk di pihak penggugat ya. Masuk semua dikirimkan. Jawaban dikirimkan. Maksud saya bahwa ketika ini betul-betul detail kita punya kan harus diperiksa surat-surat dan tidak pernah saya ditanya. Tidak, Pak. Surat-surat kan nanti pembuktiannya di agenda pembuktian dokumen. Kan sudah lama ini sidangnya, Bang. Saya mau tanya dulu. Makanya dari awal harus menentukan jadwal. Gugatan dibaca gugatan, pemeriksaan legal standing, terus jawaban 1 minggu, replik 1 minggu, duplik 1 minggu, pemeriksaan bukti surat 1 minggu, saksi 1 minggu, kesimpulan 1 minggu, putusan bisa 2 minggu. Jadi kita ketemu itu pada saat sidang pertama dan pada saat bukti surat dan saksi. Cuma belum. Jadi begini, Bang, ini supaya kita jelas ini. Sidang pertama hadir. Sidang kedua hadir. Dia mau negosiasi. Saya hadir. Berarti mediasi. Jadi gini. Jadi sidang ketiga hadir. Sidang ketiga ini apa? Ini tidak pernah saya ditanya. Hanya datang ini majelis hakim buka tutup. Maka sampai kepada itu saya tanya, Bang, saya datang di sini ini bukan untuk mau hanya sidang tutup, tapi ini yang kau hadapi Sarip Marahima, bukan Gibran. Itu harus ditanya. Nah, itu sebenarnya begini, sidang harus ditanya pembuktian mana ini surat-suratnya, mana ini anunya, apa sekarang begitu, supaya kita tahu. Kalau hanya dengan surat-surat saja begini, dengan apa saya sampaikan pada waktu sini kan hadir ini, saya bilang ini yang saya baca ini adalah PKI. Apa itu PKI? Pengacara kurang informasi. Saya sampaikan. Saya sampaikan, Pak. Iya, saya sampaikan ini surat-surat saya. Objeknya di mana ini? Di Mojupri. Iya, Mojupri. Mas saya sampaikan itu. Saya sampaikan ini anunya nih namanya PKI ini. Apa itu Pak Majelis Hakim? Pengacara kurang informasi karena kenapa? Dia tidak baca semua ini. Tahu perjanjian yang dulu.
Jadi KB deh, Iya. supaya kita nggak terlalu debat. Iya, 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 Nanti iya, iya. saya kasih tahu Kasih beliau, aja Pak. ya, Pak Majelis ya. Artinya gini, Karena, supaya iya, untuk betul. mereview kembali, panggil Betul. dari pihak dulu, Betul. perjelas ini Betul, persidangan, betul, iya, iya. supaya Iya. informasinya jelas, Jelas, bahwa betul. ternyata kita ini Betul, betul. sidang lewat elektronik berdasarkan Perma nomor 7 Iya. 2023. Iya. Nah, sekarang karena terjadi simpang siur informasi, Betul. kan jawaban ini kan kita sudah menjawab. Sudah, betul. Tentunya jawaban ini kan sampai ke pihak penggugat. Betul, betul. Nah, Iya, iya. lewat ekor kita pakai ikonta. Iya, iya, makanya, iya. Berarti dia sudah baca, berarti agenda 1 minggu ke depan berarti dia replik. Nah, kita pasti buka akun tak lagi, oh ternyata replik gini. Kita bahas lewat duplik lagi 1 minggu. Kita secara otomatis ini sebenarnya. Ini sidang. Nah, nanti setelah duplik ya datanglah di persidangan, itu ditentukan waktu, jam berapa, hari apa untuk membawa ini namanya Iya, bukti-bukti bukti-bukti, surat. ya, betul, iya, itu yang saya Begitu. suruh, ya. Buktinya P apa? Iya, iya, buktinya Sertifikatnya apa? Mana berapa? surat-suratnya? Mana saksinya? Dicek cross, Iya, iya. asli, kopi, Betul, oke. betul, iya, iya. Mana bukti tergugat? Oke, Iya, nah, iya. lihat Iya. penggugat benar enggak? Nah, Iya. sudah selesai. Iya, iya. Oke, ini bukti selesai. Iya. Kita agendakan minggu depan saksi ya. Betul, betul. Penggugat berapa saksinya? Iya, iya. 3. Oke, datang semua tergugat. Betul, betul. Penggugat 3. Betul. Datang. Iya, itu yang saya mau, Bang. Ini kan tidak dilakukan. Ya sudah ada apa sebenarnya ini? Iya, ini ada pengacaranya yang penggugat, Pak. Iya. Apa tuh? Itu apa, Pak? Itu sidang. Sidang apa ini? Ini. Enggak apa-apa. Nanti kita pertanyakan ini sidang elektronik atau sidang manual. Iya. Kan ada dua. Kalau manual berarti setiap sidang hadir. Hadir. Kalau elektronik ada hari-hari persidangan yang bisa hadir dan tidak bisa hadir. Udah bukan semua, Bang. Ini saya WA. Kemarin itu kali saya WA. Ini ada semua WA. Untuk memperjelas Iya, ada nanti Barna balas ya. Ada waktunya, nanti pembuktiannya. Jadi untuk apakah? Gitu. Setiap minggu hadir kalau begitu. Kan dia kan sampaikan minggu depan ini kan sudah lewat ini. Itu kemarin kita masuk. sampai lewat jauh surat tidak masuk ya. Nah sudah masuk ini Bang ini kan Nah, lewat elektroniknya, Iya. makanya nanti sidang faktual, manual, baru di materai, baru di stempel di pos, gitu namanya. Yang misalnya yang mana? Misalnya sertifikat mana bukti surat. Sertifikat tarif. Nah ini kan misalnya ini sertifikat mau jadikan alat bukti. Iya, 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 Toh? iya. Kita bikin 2 rangkap, Iya, iya, yang iya. fotokopinya. Iya, Nah iya. ini yang maksudku, Iya. ini yang asli, anggaplah ini asli. Toh? Iya, iya. Akte jual beli, akte jual beli mana aslinya nih? Iya. Kan tidak bisa kalau sudah ada sertifikat ini. Wah, berarti ada apa? Iya. Ini akte jual beli fotokopi, Iya, iya. baru di jam stempel, materai baru dimatikan, stempel di pos. Oh iya iya. Materai 10.000, tag, tulis sini. T, kita kan tergugat. Iya iya. Nah, T1, mana lagi bukti suratnya? Kopi, yang kopinya di stempel baru di materai. T2, ada sertifikat tak? Nah, ini sertifikat, oke, masuk T3, stempel lagi semua bukti-bukti, dikasih materai dan di Di stempel. mana kasih materi di mana? Di kantor polisi. Tidak maksud saya di sini. Ya, tak apa dari sini. Oh, gitu. Tulis bukti T berapa. Jadi bukti surat tak? Ada daftar bukti T1 apa, berupa apa, T2 berupa apa, T3 berupa apa, T4 berupa apa dan seterusnya. Iya, iya. Di daftar bukti surat. Jadi orang ada keterangan situ. Ini menerangkan tentang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan tahun sekian. Ini akte jual beli. Dan kasih jelaskan. Nah, ini saya bukan ajar yang Betul begitu. iya karena saya supaya mengajarkan saya tidak tahu. Saya kan berdasarkan hanya kan bagi pengacara. kan ini kan masalahnya begini. Ini pengajaran dan sudah lama ini masalah. Cuma kan dari apa dari ini apa anda dari kasus polisian kan bilang kasih keluar saja tidak punya surat-surat itu Pak itu Pak Sula nanti di Google saya ini baru anda kan begitu loh apa itu surat-suratnya tidak ada nah, kita Ya ini begini Pak, saya mohon maaf. iya siap ya Yang kayak ini kan biasanya kan kita kurang dapat informasi. Iya, betul. Dan kurang kita tahu sistem, Iya. akhirnya bisa berdampak. Iya. Nah itu bisa berdampak ya walau-walau ya. Nah, kalau tahu begini kan kita ternyata bukti surat diupload dulu. Nah ini canggih misalnya kita nggak datang di pengadilan, dikirim lewat elektronik, diupload gitu namanya. Dan
tulis masuk, oh dibaca itu juga, oh begitu juga buktinya juga dia baca, kita bisa baca. Jadi semua bisa dibaca, replik, duplik bisa dibaca semua. Nah, setelah itu diupload bukti surat, nanti diverifikasi, dicocokkan. Tapi Oh, mana ini orang yang kirim semua surat-surat ini supaya kita sedang. ada banyak ini acara, walaupun Orang kesini. ya belajar kan minta petunjuk ya, orang tak yang paham ya, dan beda itu yang tidak paham, yang kurang paham, yang paham beda ya. Ini dia sudah. Nah, itu nanti persidangan Pak, bukan wilayah itu menilai Perlengkapannya dulu ini. perlengkapannya itu nanti Persidangan. persidangan Pak, bukan wilayah itu menilai Perlengkapannya dulu ini. perlengkapannya.